Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Rinanda, NIM 21101011083. Saya dari kelas B S1 Kebidanan 2021. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas praktikum klinik dari gizi dalam kesehatan reproduksi. Di sini saya akan memberikan konseling kepada ibu hamil normal di Puskesmas Bulu Temanggung. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya Bu, nama saya Rizka Rinanda. Saya itu dari S1 Kebidanan Universitas Asia Yogyakarta. Kalau boleh tahu, ini dengan Ibu siapa? Ibu Nana. Ibu Nana. Ibu Nana ini kehamilan keberapa Ibu? Kedua. Usia kehamilannya berapa Bu? 2 bulan. 2 bulan, berarti masih di trimester 1 ya Bu ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai stunting. Sebelumnya Ibu pernah mendengar tentang stunting? Iya. Oke, jadi kalau Ibu pernah mendengar, Ibu tahu nggak stunting itu apa? Belum tahu secara lengkap. Belum tahu secara Iya. lengkap. Jadi stunting itu sebenarnya merupakan suatu kondisi di mana anak itu mengalami gangguan pertumbuhan. Jadi di sini dimaksudkan anak itu lebih pendek dari anak-anak seumurannya. Untuk penyebabnya itu apa? Penyebabnya itu sebenarnya banyak banget ya Bu ya. Lebih ke masalah gizi, tapi dimulainya itu dari masa kehamilan. Karena Ibu ini di trimester 1 ya, berarti kan masih hamil muda nih istilahnya. Nah, itu sangat penting banget mengenai pemenuhan gizi. Makanya di sini sebutkan penyebab stunting itu apa? Kadar gizi buruk sejak masa kehamilan. Terus ada lagi rendahnya berat badan bayi ketika lahir. Kemudian ada tidak mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian ada melewatkan imunisasi. Selanjutnya ini ada kebersihan lingkungan yang buruk. Kemudian ini ciri-ciri stunting. Ibu mungkin pernah melihat, tapi Ibu nggak sadar kalau anak itu tergolong stunting. Ciri-ciri stunting itu pertama, pertumbuhannya itu melambat. Kemudian pertumbuhan giginya terhambat. Kemudian ada juga nih, wajahnya tampak lebih muda dari seusianya. Misalnya dia mungkin udah remaja, 13 tahun, tapi kok kelihatannya dia masih imut. Nah, itu biasanya tergolong ke dalam stunting. Terus selanjutnya ini berat badan balita itu nggak naik, bahkan cenderung dia tuh turun. Seharusnya setiap bulan, setiap periksa itu naik setidaknya 1 kilo, ini enggak, dia malah turun. Selanjutnya itu ada anak muda terserang berbagai penyakit, jadi dia lebih rentan terhadap penyakit. Terus ada performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Jadi kalau misalnya belajar itu susah nangkep, anaknya maunya kayak males gitu, mau main aja bawaannya. Oke, selanjutnya ini ada apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah stunting itu? Seperti yang saya sampaikan tadi, pencegahannya itu bisa dimulai dari masa kehamilan gitu kan Bu. Makanya disebutkan ibu hamil tuh harus makan lebih banyak dari biasanya. Nah, tapi walaupun banyak bukan berarti yang ibu makan itu cemilan atau makan makanan instan, tapi makanan yang benar-benar status gizinya tuh untuk ibu sendiri tuh terpenuhi. Karena gini, kalau ibu hamil, kalau ibunya sendiri nggak terpenuhi, berarti anaknya tidak akan terpenuhi. Jadi kayak gitu. Untuk yang kedua, ini mengenai tablet tambah darah. Jadi bidan, kalau ibu periksa ke bidan mesti dikasih tablet kan Bu ya? Iya. Maupun ibu anemia atau tidak mesti dikasih. Jadi kalau tablet itu sebenarnya tablet FE itu nggak hanya berfungsi untuk anemia aja, tapi juga untuk ibu mencegah stunting dan masalah-masalah lainnya. Selanjutnya ini ada ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Ibu mungkin pernah dengar kan kehamilan kedua ya? Jadi ASI itu sangat penting. Sehingga kalau misalnya anaknya itu masih di bawah 6 bulan, itu jangan pernah kayak dikasih air putih aja, itu nggak boleh. Jadi benar-benar pure harus ASI. Kalaupun nggak keluar, nanti tetap diminumkan. Jadi ibunya aja yang konsumsi apa sih yang biar bisa ASInya lancar gitu. Selanjutnya ini ada atasi kekurangan yodium. Terus yang kelima melakukan IMD. Terus yang keenam ini ada berikan MPASI. Nah, MPASI ini harus dimulai sejak anaknya itu 6 bulan. Jadi nggak boleh di bawah. Nggak boleh di Nggak bawah. boleh. Kalau di bawah itu karena itu masih waktunya untuk ASI eksklusif. Terus ada yang ketujuh ini menanggulangi kecacingan. Jadi cacingan itu loh Bu. Pernah dengar kan? Iya. Terus yang
ke-8 ini ada memberikan imunisasi dasar lengkap. Jadi kalau misalnya terjadwal imunisasi tanggal sekian harus datang. Jangan ditunda-tunda atau karena anaknya nangis itu jangan ya Bu ya. Selanjutnya ini mengenai 1000 HPK. Ibu mungkin pernah dengar tentang 1000 HPK? Belum pernah. Jadi 1000 HPK itu merupakan masa sejak anak itu di dalam kandungan. Jadi makanya ibu hamil itu harus banyak pengetahuannya. Jadi kayak gitu. Untuk dampak stunting itu banyak ya Bu ya. Seperti ini yang tertera di di leaflet itu ada dampak jangka pendek. Terganggunya perkembangan otak, kecerdasan berkurang, kemudian ada gangguan pertumbuhan fisik itu yang pendek tadi, Iya. terus gangguan metabolisme dalam tubuh. Untuk selanjutnya ini ada, tentu saja kalau ada dampak jangka pendek mesti ada dampak jangka panjang kalau misalnya nggak cepet-cepet dicegah. Nah, untuk itu dampak jangka panjangnya itu ada menurunnya kemampuan kognitif, kemudian prestasi belajarnya itu makin menurun, terus juga ada menurunnya kekebalan tubuh sehingga anaknya tadi mudah sakit. Terus ada juga resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, ya penyakit komplikasi lainnya. Untuk pencegahan tadi udah disampaikan. Nah, kalau untuk pencegahannya tadi apa Bu? Salah satunya dimulai dari kapan? Dari masa apa? Masa hamil. Oke, jadi untuk pencegahannya itu dimulai dari masa kehamilan. Untuk menu yang harus Ibu penuhin ya, ini minimal ya Bu ya. Minimal itu tuh harus jelas tadi harus ada karbonya. Karena untuk ibu hamil dalam pencegahan stunting pun kalau ibu hamilnya normal itu harus terpenuhi. Jadi kayak misalnya nih ada nasi putih 6 porsi. Jadi bukan berarti nasi putih 6 porsi itu yang membunuh. Jadi kayak cuma 2 centong itu kan 2 centong yang peres. Iya. Walaupun kesannya kok makannya banyak banget 6 kali gitu kan. Tapi porsinya harus harus sedikit gitu. Bukan berarti 6 kali makan tapi membunuh. Terus juga ada telur. Nah, ibunya suka telur nggak? Enggak ya? Enggak. Tapi kalau misalnya diolah gitu, mungkin diolah jadi apa? Iya, terus bisa diolah iya. Telur itu terus ada ikan. Jadi tuh ini sebagai pemenuhan protein hewani, gitu ya Bu. Terus ada protein. Selanjutnya ini ada tempe dan tahu. Mau ya Bu kalau tempe Iya, dan tahu? tahu. Itu juga minimal sehari itu 4. Terus ada sayur, ada buah. Sebenarnya kalau sayur ini mungkin rata-rata orang mau ya. Iya. Setidaknya minimalnya bayam gitu ya. Bayam itu bagus Bu, karena kandungan zat besinya juga tinggi. Terus ada air putih. Nah, air putih Ibu sehari biasanya konsumsi berapa gelas? Paling enggak ya 8. 8 gelas. Kalau bisa itu bisa lebih ya Bu ya. Karena itu kan juga bagus. Air putih itu nggak ada sebagai penyebab masalah itu enggak. Jadi air putih itu minuman yang paling baik di antara minuman lainnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk itu apakah ada yang Ibu tanyakan? Enggak ada. Berarti udah jelas ya Bu ya. Jadi perlu Ibu ingat, ini kan Ibu mumpung masih di kehamilan muda, masih di trimester 1, jadi tolong dipastikan banget kebutuhan gizinya. Kalau gitu terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video konseling gizi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.